Ini cucunya Nabi Ibrahim yang ke-12. Ya. 1 hari puasa, 1 hari mokel, 1 hari puasa, 1 hari mokel, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Mulai kecil. Maka kalau ada orang sekarang melakukan sholat awabin, itu sebenarnya meniru sholatnya Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Jadi ketika Nabi Daud melihat ada wanita cantik, ya, bahasanya kelihatan auratnya begitulah, kelihatan orang mandi. Orang-orang kafir dari keturunan Bani Israel dikutuk oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa mereka dikutuk? Yaitu dikutuknya dengan atau gara-gara ucapannya, gara-gara lesannya Nabi Daud, dan gara-gara lesannya Isa bin Maryam. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang saya mau cerita sedikit, yaitu tentang Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Nabi Daud ini nabinya Allah Subhanahu wa ta'ala, termasuk nabi juga termasuk rasul, ya. Nabi juga termasuk rasul. Jadi ada nabi saja tapi tidak rasul, ada nabi juga rasul. Kalau nabi banyak itu namanya anbiya, kalau rasul banyak itu namanya rusul. Nabi Daud ini urutan nabi yang nomor 18. Hum Adamun Idrisun Nuhun Huduma Soleh wa Ibrahimu ulun muttaba Lutun wa Ismailu Ishakun kada Yaqubu Yusuf wa Ayyubu tada Su'aibu Haruna wa Musa wal Yasa Dzulkifli Daud, nabi yang nomor 18, ya. Nabi Daud alaihissalatu wassalam, bapaknya namanya Isha bin Awid bin Abir bin Fulan bin Fulan bin Fulan bin Ismail bin Ibrahim. Ini cucunya Nabi Ibrahim yang ke-12, ya. Jadi urut-urutan cucu yang nomor 12. Nabi Daud ini nabi yang diberi kitab namanya kitab Zabur, ya. Zaburu Dawuda wa Injilu ala Isa wa Toha khatimun Isa wa Furqanun ala khairil mala. Jadi Nabi Daud punya kitab namanya kitab Zabur. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Daud ini nabi yang istimewa. Karena apa? Satu, Nabi Daud ini dulunya anggotanya Raja Tolut, ya. Karena waktu itu perang besar-besaran antara Tolut dengan Jalut. Maka Tolut ini tahu bahwasanya Nabi Daud ini seorang yang istimewa. Sejak kecil puasa. 1 hari puasa, 1 hari mokel, 1 hari puasa, 1 hari mokel, 1 hari puasa, 1 hari tidak puasa. Mulai kecil. Dan Nabi Daud ini
istimewa luar biasa. Memang tanda-tanda Nabi ini dari kecil sudah tampak. Ya. Tanda-tanda akan jadi penggantinya Raja Taulut ini sudah tampak. Maka Taulut itu sangat cinta kepada Nabi Daud ini. Di mana ada peperangan, mesti yang diajukan ini menjadi tentaranya Taulut yang paling terdepan ini Daud. Ketika Nabi Daud ini punya suara bagus, jadi sampai saking bagusnya suaranya, pokok Nabi Daud ini kalau qiraat baca surat Zabur, burung-burung berhenti, air yang mengalir berhenti, angin pun berhenti, kepingin mendengarkan suara indahnya Nabi Daud. Coba, besi yang keras buat orang lain dipegang Nabi Daud empuk seperti adonan tepung. Coba bayangkan berapa keistimewaan yang dimiliki oleh Nabi Daud. Bismillahirrahmanirrahim, suaranya bagus. Maka ketika perang yang dahsyat melawan Jalut, Nabi Daud waktu itu menjadi tentara, ditugaskan oleh Raja Taulut untuk membunuh Jalut ini. Siap apa? Dia bawa pelintang satu batu kecil, pas dipaskan persis jidatnya ini. Nabi ya dari jauh, set, tuh, dia meledos mati seketika. Nabi kok dilawan ya. Kalau tidak begitu, tidak bisa gitu ya, bukan Nabi. Tidak bisa mengalahkan orang kafir, bukan Nabi, bukan wali, bukan orang hebat ya. Ada perang malah lomper, lari ya ini. Ini bukan menang, ini KO. Bismillahirrahmanirrahim. Nabiyun min Bani Israel, dan Nabi yang memang ini asli kelahiran Bani Israel, jadi keturunan orang Israel. Dan dia mempunyai mukjizat, salah satunya mazamir dengan zabur. Mazamir saya tidak tahu. Bahasa-bahasa dulu mazamir, mizmar ya sejenis trompet gitu, sejenis alat-alat musik, trompet atau apa itu. Tapi yang jelas kitab Zabur. Dan selanjutnya Nabi Daud termasuk setelah Jalut ini meninggal, maka yang diangkat menjadi penggantinya Raja Taulut ini Nabi Daud alaihissalatu wassalam. Dengan kehebatannya, dengan kekuatannya, maka dia menjadi raja di seluruh Israel, ya, di seluruh kawasan Israel atau di kalangan Bani Israel, salah satu raja yang paling tersohor, yang paling terkenal. Maka selama 7 tahun dia menjadi pemimpin khalifahnya Allah di Baitul Maqdis. Berarti di mana kalau Baitul Maqdis? Di yang perang terus ini, jalur Gaza ini, Palestina ya. Jadi menjadi raja menjadi khalifah di Palestina selama 7 tahun. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau ini diuja oleh Allah, diberi kenikmatan oleh Allah banyak sekali. Gitu. Al-quwah al-ilmiyah, kekuatan berpikir masalah agama, menghadapi tantangan agama, menghadapi apapun dia bisa mengatasi. Al-quwah al-badaniyah, badannya juga kuat. Istilah melawan siapa saja tidak akan mundur. Sampai besi pun akan menjadi lunak. Al-qudratu alat taskhir, dia mampu merubah. Jadi kalau misalnya barang yang panas jadi dingin, gitu. Orang yang kering sakit bertahun-tahun pegang sembuh seketika. Wah, Nabi Daud ini, gitu. Dia kalau ceramah, gitu,
Kalau ceramah, kalau membaca surat Zabur, begitu dibaca Bismillahirrahmanirrahim, burung berhenti, set, berhenti. Maka orang-orang luar negeri itu kalau ada orang baca Quran, bacanya kok indah, kok bagus, itu satu masjid semuanya aneh semuanya. Wasyamsi waduhaha, Allah, itu satu masjid 1000 orang, Allah semua. Habis itu diam semua. Dari pengaruhnya bacaan Quran ini tadi. Wah, luar biasa ya. Seperti itu. Gara-gara suara indah, gara-gara suara bagus, orang bisa semuanya menyebut nama Allah Subhanahu. Bagus enggak kira-kira itu? Bagus. Itu orang sekarang tanya, kalau Quran dibaca terus orang puji Allah, apa ada tuntunannya? Edan. Jadi orang ini kok jadi diuripe pateni ae, ndak ruwet-ruwet ya. Nah, mosok muni Allah dadak tanya ada tuntunannya apa? Ini orangnya gendeng, ini orang yang nggak ngerti agama, yang memang jahil murakkab ya ini. Kalau tanya, orang baca kan a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Allah, muni Allah ben sing maca ben seneng, selesai pahala. Udah tanya, baca Allah gitu apa ada tuntunannya ayat dan gitu. Berarti wongi mulai cilik ora tahu krungu sebutan Allah ya. Krungune wujud tuh balak jendol itu balaknya. Naudzubillah min dzalik. Bismillahirrahmanirrahim. Ini yang dikuasai oleh Nabi Dawud gitu. Terus al-miqdara alal qada, dia setiap membuat hukum mesti tidak meleset. Cocok dengan kemohonan Allah karena dia yang punya kitabnya. Terus faddun nazaat bainal khusum. Kalau ada orang bertengkar, sekuat apapun orangnya itu tidak berani. Kalau sudah yang mengambil keputusan, yang sudah mengambil kedamaian, Nabi Dawud semuanya sudah menyerah. Jadi yang bisa mengatasi segala urusan pertikaian umatnya hanya Nabi Dawud sendiri. Allah SWT Muhammad ya. Bismillahirrahmanirrahim. Maka sesudah meninggalnya Yusha bin Nun, muncullah Raja Talut dan Jalut. Kemudian Jalut meninggal waktu perang dengan pasukan Talut, dan Talut Daud menggantikan Raja Talut. Maka lengkaplah sudah. Berarti Nabi Daud pada saat itu menjadi nabinya Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjadi raja juga, mempunyai ilmu yang luas, mempunyai mukjizat yang macam-macam. Akhirnya ya, Nabi Daud alaihi salatu wassalam ini syariatnya, ibadahnya itu berada di mihrab. Ya, mihrab itu mungkin kalau sekarang ya di pimaman gitu ya, seperti pimaman gitu, atau tempat khusus buat ibadahnya Nabi Daud itu namanya mihrab. Dia sehari-harinya waktunya dibagi menjadi 3, ya. Kecuali puasa tadi, sehari puasa, sehari batal, sehari puasa, sehari batal. Harinya itu dijami menjadi 3. Sepertiga khusus buat mihrab, buat munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, buat dialog dengan Allah Ta'ala, mengadu urusan kepada Allah Ta'ala. Yang sepertiga buat keluarga, anak istri ya. Nah, yang kedua buat anak istri, waktu yang ketiga buat umat, buat dakwah. Wah, ini hebatnya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam ya. Tadi saya katakan bahwa Nabi Dawud itu ahli puasa. Besi dipegang dia menjadi lunak, api dipegang dia menjadi dingin. Burung, hewan mendengar suaranya Nabi Dawud
berhenti. Angin dengar suara Nabi Daud berhenti. Kepingin ikut bertasbih bersama-sama dengan Nabi Daud atau dipimpin oleh Nabi Daud. Sekarang pertanyaannya, kalau orang sekaya itu, sehebat itu, kira-kira istrinya berapa? Mesti istrinya banyak. Dan waktu itu belum ada syariat Islam. Jadi syariatnya memang undang-undangnya zaman waktu itu. Maka di sebagian tafsir-tafsir yang saya baca, ya, yang saya ngaji pada ulama, pada kiai, ya, banyak dari tafsir yang mengatakan bahwa Nabi Daud ini istrinya 99. Tapi kitab-kitab tafsir-tafsir yang keluaran baru-baru, ya, yang model-model baru, yang seperti tafsir-tafsir yang Tafsirul Quranul Karim, ya, tafsir-tafsir yang adalah nanti kau bisa dilihat di internet atau dilihat di kutub-kutub yang ada di lemari saya ini, ya. Itu ulama kebanyakan sepakat kalau istrinya Nabi Daud ini 9. Jumlahnya 9. Bahkan ditulis namanya satu persatu, ya. Satu namanya Mikah bintil Mai, 2 namanya Majisun, 3 namanya Abital, 4 namanya Ajalah, 5 namanya Mikel ibnah Syawel, ya. Nomor 6 akhi Naum Al-Barzailiyah. Pokoknya mbuh bahasa apa ini, bahasa Ibrani ini. Kemudian nomor 7 namanya Abijal Al-Karmiliyah. Jadi Abijal Al-Karmiliyah. Yang nomor 8 namanya Maklah binti Tilmai. Yang nomor 9 Yatsyu' binti Umaijil. Maisel apa Umaijil. Itu 9. Tapi di kitab-kitab yang lain mengatakan istrinya Nabi Daud 99. Oh, berarti ini yang terlalu kalau dituduh di kitab-kitab yang seperti ini, itu khurafat, itu berita-berita lama, itu dongeng-dongengnya orang Israiliyat, gitu. Tapi ulama-ulama itu tidak seperti itu, ya. Yang namanya Nabi Daud punya istri 99 masuk akal juga, walaupun umurnya Nabi Daud itu cuma 100 tahun, tapi dia pengalaman nikah dengan perempuan 99 kali. Siapa yang tidak kepingin dinikah Nabi Daud? Orangnya sakti, kaya raya, menjadi raja, gitu. Kemudian bisa melenturkan besi, sampai besi itu loh diremet-remet sampai bisa jadi baju buat perang. Senjata mau buat merobohkan pohon besar, belum ada gergaji, Nabi Daud yang bikin cara-caranya. Allahumma sholli ala Muhammad. Akhirnya singkat cerita, awal-awal diangkat menjadi Nabi Allah Subhanahu wa taala, dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah," karena dia masih keturunan Nabi Ibrahim, "apa yang pernah kau berikan kepada kakek-kakek saya? Apa yang kau pernah berikan kepada jid saya dulu, kemuliaan-kemuliaan yang pernah diberikan oleh mereka, tolong berikan kepadaku, saya cucunya." Begitu, ya. Dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala, "Ya Ibrahim, inna jaddaka Ibrahim, ya Dawud, inna jaddaka Ibrahim yubtala bidzabhi waladihi Ismail. Wa inna jaddaka Ishaq ubtuliya bi amal ainain. Wa inna jaddaka Yaqub ubtuliya bi idhaati Yusuf."
Daud, kau kepingin dapat karomah seperti kakek-kakekmu? Betul. Tahukah kamu bahwa kakekmu itu yang bernama Ibrahim dulu itu diuji oleh Allah? Aku uji, kata Allah. Apa? Tak suruh menyembelih anaknya. Kakekmu bernama Ishak, saya uji, pernah pengalaman dua-duanya matanya buta. Yang namanya Yakub, ya, pernah kehilangan anaknya yang bernama Yusuf. Kamu menginginkan seperti itu? Wahai Allah, seberat apapun ujianmu, aku kepingin merasakan ujian yang pernah dialami oleh orang tuaku, agar kau ini mengakui bahwa aku orang-orang yang betul-betul kembali kepadamu. Maka Allah mengatakan, Dawud innahu awwab. Jadi termasuk orang yang awwab, yang betul-betul taubat, yang betul-betul merengek kepada Allah, ini Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Ya. Maka kalau ada orang sekarang melakukan sholat awwabin, itu sebenarnya meniru sholatnya Nabi Dawud alaihi salatu wassalam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lewat hadis Ibnu Umar, Rasulullah mengatakan, katanya Abdullah bin Umar, saya pernah dibilangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya puasa yang paling disenangi oleh Allah puasanya Nabi Dawud, dan sesungguhnya sholat yang paling disenangi oleh Allah juga sholatnya Nabi Dawud. Jadi Nabi Dawud itu puasanya sehari puasa, sehari batal, sehari puasa, sehari batal. Kalau sholatnya juga begitu, pakai tidur. Tidak selamanya dibuat bangun, enggak. Pakai tidur, tapi nanti sepertiga dari malam bangun dia. Disanjaka seperti istiqomah. Maka orang hebat. Akhirnya apa yang terjadi? Saat-saat dia, ya, sudah punya istri 99, asik-asiknya munajat di mihrabnya, asik-asiknya munajat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, noleh ke kiri, melihat ada burung indah sekali, bagus sekali, bahkan digambarkan seakan-akan paruhnya ini berbentuk emas, kulitnya seperti perak, putihnya seperti mutiara, saking bagusnya burung. Wah, ini terang, ini burung, ini bukan burung biasa, ini pasti burung ini dari surga Allah Subhanahu. Maka dia meninggalkan mihrab demi mengambil burung itu. Burung mau diambil, dipegang, seret, lepas lagi, mencrok ning wit, ya, berhenti di pohon, naik ke pohon, pegang lagi, lepas lagi, pindah ke pohon yang satunya lagi, pindah lagi ke tempat yang lain. Dia waktu manjat pohon kelihatan orang mandi, yang ngomong wedok adus. Ini bahasanya ini harus dipercantik ya. Ada orang diceritai gini nih, kadang-kadang langsung protes nih. Berarti porno itu Nabi Daud. Ceritanya ini selingannya cerita ini ya. Jadi ketika Nabi Daud melihat ada wanita cantik, ya, bahasanya kelihatan auratnya begitulah, kelihatan orang mandi, maka Nabi Daud kaget, ada orang mandi, ya. Akhirnya tanya kepada sahabatnya yang di situ, kok tadi ada yang mandi itu siapa? Oh, itu wanita, namanya Tasyayu binti Hananah. Terus dia itu punya suami enggak? Suaminya namanya Uria bin Sawari. Ternyata tentara panjenengan, banser jenengan. Begitu. Ya, wis. Kalau begitu, katanya Nabi Dawud, gini. Keponakan saya sekarang kan perang di luar kota. Maka cepat suaminya Tasyayu ini suruh menyusul keponakan saya ben ikut perang. Ben ikut perang. Tujuannya apa? Buat nggenepi istrinya ben jangkep 100. Jadi nanti ini perang, gitu. Perang karena terbunuh mati, gitu.
Wis mesti matine wis ya. Wis ngerti hitungane wis. Nah, nanti istrinya diambil. Istrinya diambil. Wis, wahai taman kawanku, ya. Coba dilacak itu tasayu itu. Dicari suaminya yang bernama Uria. Suruh panggil kemari, gitu. Mau tak berangkatkan ikut perang ke keponakanku yang berangkat perang di negara sana itu. Allahumma shalli ala Muhammad. Akhirnya habis bilang gitu, kembali lagi ke mihrab. Munajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tengah-tengah munajat Allah ngerti-ngerti ada tamu dua. Assalamualaikum. 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 Tunggu sebentar, masuk sholat. Assalamualaikum. Tamu ngeyel. Gitu. Tamu ngeyel. Akhirnya, wah ini gangguan besar ini, kata Nabi Dawud. Ada apa kalian kemari? Saya Tuhan mau tanya ini. Sampean kan ini rajanya orang sini. Betul. Ini Tuhan, saya itu ada urusan dengan kawan saya ini. Urusan apa? Saya itu dia ini punya kambing 99. Gitu. Saya punya kambing 1. Loh, karena perginya kambing ini bebarengan, maka milik saya yang 1 dipek oleh yang 99 ini. Ini tidak adil ini. Bagaimana menurut Tuhan? Sekali lagi, janganlah kalian ini berbuat zalim. Gitu. Kalau memang milik kamu, ya milik kamu. Jangan jumlahnya 99, nanti diakui milik kamu juga. Berarti genep 100 gitu. Jadi kita ini harus berbuat jujur, jangan sampai melakukan kezaliman di muka bumi ini. Lah manusia yang tanya itu tertawa nih. Tertawa. Kok dijawab pertanyaan kok bertawa? Gitu. Minta pertanyaan, minta jawaban, berarti dijawab kok ketawa. Terus pokoknya pikiran sendiri wahai Nabi Dawud. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pergi nih. Soalnya tidak ada. Ternyata tadi ini bukan manusia, malaikat. Mengingatkan Nabi Dawud. Lha kuwi bojomu ku 99. Kowe ki arep apa wong bojo ponak apa sih? Bojone bansere dhewe siji arep mbok raya sisan lho karepe itu. Gara-gara kejadian itu menangis 40 hari 40 malam, tidak berani mengangkat tidak berani mengangkat matanya ke langit. Itu aku konon kayak gitu tuh. Jadi dingku tidak berani menghadap langit, tidak berani. 40 hari 40 malam. Bayangkan itu. Pantas kalau Nabi Dawud ini dikatakan awwab. Pantas Nabi Dawud ini disebut oleh Allah orang yang luar biasa takwanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Nah ini kalau orang ceritanya ini tidak nyambung, Nes, ya. Ini kadang-kadang seakan-akan Nabi Dawud ini perbuatan porno yang aneh-aneh lah gitu. Serakah. Ini sebenarnya tidak begitu. Karena dia kepingin mendapat istri satu lagi, didatangkan malaikat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sampai dihukum oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi pun sampai 40 hari 40 malam tidak berani mengangkatkan matanya ke langit, tidak berani melihat langit. Jadi 40 malam tidak pernah kelihatan matahari, tidak pernah kelihatan bulan, tidak pernah tahu apa yang terjadi di atas, saking malunya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sampai akhir zaman pun Nabi Muhammad SAW yang menjadi kebanggaan kakek-kakeknya Rasulullah SAW, diantaranya Nabi Dawud alaihissalam. Maka Nabi Dawud yang dipercaya oleh Allah untuk memegang kitab yang namanya kitab Zabur. Semoga sedikit cerita Nabi Dawud ini ada manfaatnya, ada barokahnya. Allahumma amin. Sehingga kita memahami ilmu agama ini bukan menuruti keinginan hawa nafsu, bukan kepingin dipuja orang biar terkenal lah, biar ditertawai lah, biar lucu lah. Tidak, itu kita membaca, melihat ya bagaimana keistimewaan, bagaimana kelebihan
orang-orang terdahulu. Salah satunya Nabi Dawud alaihissalatu wassalam. Nabi yang nomor urutan 18. Nabi yang menjadi cucunya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam urutan 12. Maka di dalam Al-Quran Dawud ini disebut oleh Allah paling banyak sendiri. 16 kali di dalam Al-Quran disebut nama Dawud alaihissalatu wassalam. Lu'inal ladzina kafaru min bani Israila ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Orang-orang kafir dari keturunan Bani Israel dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa mereka dikutuk? Yaitu dikutuknya dengan atau gara-gara ucapannya, gara-gara lesannya Nabi Dawud dan gara-gara lesannya Isa bin Maryam. Jadi dua orang manusia ini, Nabi Dawud dan Nabi Isa, yang memang bergelut dengan orang-orang Bani Israel. Sampai orang Israel dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Dzalika bima asaw. Dikutuk oleh Allah karena satu kesalahan, berani melawan nabinya dengan maksiat kepada nabinya. Wa kanu ya'tadun, dan mereka sungguh terlalu. Dikasih nabi yang begitu hebat, yang begitu luar biasa, yang mukjizatnya nyata dilihat oleh mata-mata mereka, tapi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah mengkutuk mereka. Sebagian ya seperti kemarin, sebagian disulap menjadi ketek, kera, sebagian lagi dihancurkan dengan gunung, diletuskan, sebagian lagi ditumpahkan air laut, sebagian lagi didatangkan air dan banjir azab dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi Nabi Dawud disebut dalam Al-Qur'an sampai 16 kali oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.